Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa kembali dengan saya, Kak Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, seperti biasa, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik juga lonceng notifikasinya serta like video ini, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel kami. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Mentari mulai menyembul di ufuk timur. Cahayanya menobros sela-sela dedaunan, menari-nari di permukaan tanah yang masih basah oleh embun pagi. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran desa, seorang wanita muda berusia 21 tahun tengah sibuk di dapur. Tangannya cekatan menyiapkan sarapan sembari sekali menggendong anak lelakinya yang baru berusia 2 tahun. "Raka, jangan rewel ya nak. Ibu mau masak dulu," ujarnya lembut, mencium kening buah hatinya sebelum meletakkannya kembali di atas dipan kecil di ruang tengah. Anaknya Raka masih menggosok-gosokkan matanya yang mengantuk. Tubuh mungilnya bergeming sesaat sebelum akhirnya ia menarik selimutnya lagi. Lasmi tersenyum tipis, merasa sedikit lega karena putranya tidak terus-menerus menangis. Ia kembali ke dapur melanjutkan memasak nasi dan menggoreng tempe untuk sarapan mereka. Di ruang tamunya ibunya Bu Marni. Dia sudah duduk di kursi kayu menyeruput teh hangat dari cangkir usang yang bagian bibirnya sedikit retak. Perempuan tua itu menatap keluar, melihat suasana pagi yang mulai ramai. "Mi, suamimu sudah berangkat?" tanyanya. Suaranya serak khas orang yang baru bangun tidur. Lasmi mengangguk sambil membawa sepiring tempe goreng ke meja. "Iya bu, tadi berangkat jam 3 pagi. Katanya sih mau kirim ayam ke pasar kota. Mungkin pulangnya agak siang." Marni pun mengangguk pelan. "Ya sudah, yang penting rezekinya lancar suamimu." "Iya bu, amin." Lasmi hanya tersenyum tipis. Hatinya dipenuhi rasa syukur meskipun hidup mereka sederhana. Ia tahu betul bahwa pekerjaan suaminya sebagai supir truk pengantar ayam bukanlah pekerjaan mudah. Meskipun menurut orang-orang pekerjaan sebagai supir adalah pekerjaan yang enak karena terus berjalan-jalan. Sementara di sisi lain, Ishak, dia harus berangkat dini hari, melewati jalanan gelap dengan truk penuh muatan ayam yang berisik. Kadang ia baru pulang saat matahari sudah tinggi. Tubuhnya dipenuhi bau anyir ayam dan juga keringat yang bercampur debu jalanan. Namun begitulah hidup. Setidaknya Mas Ishak tetap bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, mencari nafkah demi mereka bertiga. Lasmi yang sudah selesai menyiapkan sarapan, dia pun duduk di depan meja makan kecil, menikmati makanannya dengan lahap. Ia tahu bahwa nanti siang ia harus pergi ke sekolah dasar dan juga sekolah menengah pertama di desa mereka untuk berjualan di kantin. Sudah hampir 1 tahun ini ia membantu seorang kenalan yang memiliki kantin sekolah. Meski hasilnya tidak banyak, setidaknya cukup untuk menambah penghasilan keluarga mereka. Setelah selesai dengan urusan di rumah, Lasmi bersiap pergi ke kantin. Raka ia titipkan kepada ibunya. Anak kecil itu tampak senang berada di bangkuan neneknya, bermain dengan mainan kayu yang sederhana yang dibuatkan oleh suaminya. "Raka, kamu jangan nakal ya, sama Uti," pesan Lasmi sebelum mencium pipi anaknya. Raka pun hanya mengangguk. Lasmi tersenyum, kemudian mengambil tas kain yang berisi beberapa barang dagangan tambahan yang ia bawa sendiri. Ia lalu berjalan menuju sekolah yang tidak begitu jauh dari rumahnya. Di kantin suasana sudah mulai ramai.
Anak-anak sekolah datang silih berganti membeli jajanan saat itu. Lasmi yang membantu menyajikan gorengan, membungkus nasi dan juga melayani mereka dengan cekatan. "Lasmi, hari ini laku banyak ya?" ujar Bu Tati, pemilik kantin dengan wajah sumringah. "Alhamdulillah Bu," jawab Bu Lasmi sambil tersenyum. Meski pekerjaan ini membuatnya lelah, ia tetap menikmatinya. Ada kepuasan tersendiri ketika melihat anak-anak sekolah membeli dagangannya dan makan dengan lahap. Ia juga sering bercanda dengan mereka, mengingatkannya pada masa kecilnya dulu. Saat waktu istirahat hampir habis, Lasmi menyempatkan duduk sejenak, mengelap keringat di dahinya dengan ujung kerudungnya. Pikiran tentang rumah dan suaminya pun kembali berkelebat di benaknya. Ia selalu berharap bahwa suaminya Mas Ishak pulang dengan selamat dan membawa sedikit rezeki lebih untuk hari ini. Sementara di sisi lain, di jalan raya menuju desa, sebuah truk yang terkuning melaju dengan kecepatan sedang. Di balik kemudi itu, Mas Ishak tampak lelah, tapi ia tetap fokus mengemudi. Muatan ayam di belakang masih berisik. Sesekali terdengar suara sayap mengepak di dalam kerangkeng bambu. Ia melirik jam di dashboard, sudah hampir tengah hari. Jika tidak ada hambatan, ia akan sampai di rumah sekitar 1 jam lagi. Namun baru beberapa kilometer sebelum sampai ke desanya, Ishak saat itu melihat ada razia kendaraan di depan. Ia pun mela nafas. "Aduh, semoga lancar lah. Bismillah." Saat ia sudah mendekati oleh razia itu, truknya pun dihentikan oleh seorang petugas. Ishak menyerahkan surat-surat kendaraannya dengan tenang. Setelah diperiksa beberapa saat, petugas itu pun mengembalikannya tanpa masalah. "Baik Pak, silakan lanjut," ujar petugas itu. Ishak mengangguk dan segera melanjutkan truknya kembali. Di kepalanya ia sudah membayangkan duduk santai di rumah, menikmati teh hangat buatan istrinya. Singkat cerita, pada sore harinya, saat matahari mulai condong ke barat, Lasmi pun sudah kembali ke rumah. Raka yang sedang tertidur di kamarnya, sementara ibunya duduk di teras menikmati angin sore. Lasmi pun duduk di sebelah ibunya dengan berkata, "Bu, tadi dagangannya lumayan laku." "Alhamdulillah nak, pelan-pelan saja, yang penting halal." Mereka pun terdiam sejenak, menikmati suasana sore dengan tiba-tiba suara deru mesin truk pun terdengar dari kejauhan. Tak lama kemudian Mas Ishak muncul di depan rumah dengan wajah lelah tapi tetap tersenyum. Lasmi pun segera bangkit dan menyambut suaminya. "Mas, sudah pulang? Pasti capek ya?" Iya nih dek, lumayan. Tapi ya begitulah, namanya juga kerja." "Iya mas." Lasmi mengerti. Ia tahu suaminya tidak suka mengeluh. Ia pun segera masuk ke dapur menuangkan teh hangat ke dalam gelas, lalu memberikannya kepada Ishak. "Ini mas, diminum dulu biar segar." "Terima kasih ya dek." Hingga hari itu pun keluarga kecil mereka menikmati kebersamaan yang sederhana. Meskipun hidup mereka tidak bergelimang harta, tapi mereka masih bisa bersyukur atas apa yang mereka miliki. Bagi Lasmi, kebahagiaan bukanlah tentang memiliki segalanya, tapi tentang bersyukur atas apa yang ada dan tetap berjuang untuk masa depan yang lebih baik. 2 minggu berlalu sejak hari itu. Kehidupan berjalan seperti biasa bagi keluarga kecil Lasmi. Pagi itu udara terasa lebih sejuk dari biasanya. Matahari baru saja merayap naik ketika Ishak bersiap untuk berangkat kerja. Kali ini, ia harus mengantar ayam ke tujuan yang lebih jauh, yaitu beberapa kota yang memakan waktu perjalanan hampir 1 hari penuh. "Dek, mas berangkat dulu ya. Mungkin 3 hari lagi baru pulang," ujar Ishak sambil membetulkan tali sepatunya. Lasmi yang sedang menggendong Raka pun mengangguk mencoba menutupi rasa khawatirnya. "Iya mas, kamu hati-hati di jalan ya. Jangan lupa makan.
kalau nyetir ngantuk, istirahat dulu ya mas. Ishak tersenyum tipis selalu mengelus kepala Raka yang masih setengah mengantuk di pelukan ibunya. Iya. Raka, jaga ibu yole, katanya dengan lembut. Raka mengangguk kecil meski belum sepenuhnya memahami kata-kata ayahnya. Dari kursi kayu di teras, Marni ikut memberi restu saat itu. Dung, hati-hati yo. Semoga perjalanannya lancar, supaya rezekinya berkah. Amin. Terima kasih ya bu, doanya. Ishak mengangguk hormat kepada ibunya sebelum dia naik ke truk canter kuningnya. Mesin meraung pelan dan tak lama kemudian, truk itu pun mulai melaju meninggalkan halaman rumah. Lasmi berdiri di depan pintu, matanya mengikuti kendaraan suaminya sampai akhirnya menghilang di kejauhan. Ia menarik nafas dalam, lalu berbalik masuk ke dalam rumah, memulai hari seperti biasa. Hari-hari tetap berjalan meskipun Ishak tidak di rumah. Lasmi tetap menjalankan rutinitasnya mengurus Raka dan juga membantu di kantin sekolah. Kadang saat belanja bahan untuk jualan, ia sering bertemu dengan pedagang langganannya, termasuk seorang tukang sayur bernama Pak Karto. Pak Karto adalah pria parubaya yang terkenal ramah dan juga suka bercanda dengan para ibu-ibu yang belanja di warungnya. Ia selalu punya cara untuk menggoda pembelinya agar suasana lebih hidup. Wah, Mbak Lasmi, suaminya lagi kerja jauh ya Mbak? Bisa nih, saya temenin biar gak kesepian. Godanya saat Lasmi sedang memilih-milih bayam segar. Lasmi pun tertawa kecil, sudah terbiasa dengan candaan seperti itu. Waduh, Pak Karto ini bisa-bisanya loh. Nanti saya dimarahi ibu saya gimana kalau pulang bawa teman baru? Balasnya dengan santai. Pak Karto pun ikut tertawa. Alah Lasmi, yang penting kan seenggaknya gak bikin rugi. Kalau laku dagangan saya ya malah untung. Para ibu-ibu lain pun yang juga berbelanja ikut tertawa mendengar percakapan mereka. Meski sering digoda, Lasmi tahu itu hanya sebatas gurauan. Ia tidak pernah menanggapinya dengan serius, karena ia tahu bagaimana menjaga batasan bagi dirinya. Namun bukan berarti semua pria yang melihatnya berpikiran serupa. Ada beberapa orang di pasar yang suka mencuri pandang, membisikkan sesuatu saat ia lewat. Itu ibu-ibu muda. Cantik juga ya. Katanya sih suaminya jarang di rumah. Hati-hati aja, nanti ada yang masuk angin. Celetuk seorang pemuda yang sedang duduk di dekat tukang buah. Lasmi hanya menunduk, memilih tidak menggubris. Ia sudah cukup sering menghadapi komentar semacam itu. Baginya lebih baik diam daripada menanggapi hal yang tidak perlu. Setelah selesai berbelanja, ia segera pulang, membantu ibunya memasak sebelum pergi ke kantin. Pikirannya tetap tertuju pada Ishak. Apakah suaminya sudah sampai di tujuan? Apakah dia makan dengan cukup? Apakah tidurnya cukup nyenyak di perjalanan panjangnya? Saat malam tiba dan Lasmi sedang menidurkan Raka, suara hujan pun mulai turun, perlahan membasahi tanah dan juga atap rumah mereka. Ia berbaring di samping anaknya yang sudah terlelap, menatap langit-langit rumah dengan pikiran yang melayang-layang. 3 hari tanpa Mas Ishak di rumahnya bukanlah waktu yang lama, tapi bagi Lasmi, rasanya cukup membuatnya sedikit kesepian. Biasanya meski Mas Ishak pulang larut malam dengan tubuh penuh debu dan juga bau ayam, ia tetap menyempatkan diri bercanda dengannya sebelum tidur. Kini 3 hari ke depan rumah merasa lebih sepi. Ibunya yang tidur di kamar pun juga tampak lebih sering melamun, mungkin karena ia juga mengkhawatirkan anak menantunya yang sedang berada jauh dari rumah. Terkadang ia juga merasakan firasat yang tidak enak. Perasaanku kok gak enak ya. Semoga tidak terjadi apa-apa dengan keluargaku, gumam Bu Marni.
Hingga keesokan harinya rutinitas pun tetap berjalan. Lasmi pergi ke kantin seperti biasa. Dan saat jam istirahat hampir habis, ponselnya berbunyi. Ia buru-buru mengelap tangannya yang berminyak sebelum mengangkat telepon. "Mas Ishak?" tanyanya dengan nada penuh harap. "Iya, Dek. Ini sepertinya Mas sudah selesai antar ayam. Besok pagi Mas pulang," ucap Ishak terdengar dari seberang telepon. "Alhamdulillah. Ya sudah, Mas. Kamu hati-hati ya. Jangan buru-buru di jalan." "Iya, Dek. Mas juga kangen sama Raka. Titip cium buat dia ya." "Iya, Mas. Cepat pulang. Aku tunggu." Lasmi pun menutup telepon dengan hati yang lebih tenang. Setidaknya besok suaminya akan pulang dan rumah mereka akan kembali terasa lengkap. Malam itu pun sebelum tidur, ia duduk di teras rumah menikmati angin malam bersama ibunya. Bu Marni menatap anaknya dengan pandangan penuh kasih. "Las, kamu bahagia?" tanyanya tiba-tiba. Lasmi pun tersenyum menatap langit malam yang bertabur bintang. "Iya, Bu. Bahagia itu bukan soal punya segalanya. Yang penting kita bersyukur dengan apa yang kita punya, Bu. Aku bahagia." Bu Marni tersenyum lalu menggenggam tangan anaknya dengan erat. Ia tahu anaknya mungkin lelah dan terkadang merasa kesepian. Tapi Lasmi adalah wanita yang kuat. Ia sudah melewati banyak hal dan juga tetap berdiri dengan tegak. "Besok Mas Ishak akan pulang, Bu." "Ya sudah, kamu doakan biar dia pulang dengan selamat." Dan untuk sementara, keluarga kecil mereka pun akan kembali utuh. Meski hanya untuk beberapa hari sebelum suaminya harus kembali bekerja. Tapi begitulah kehidupan mereka, sederhana penuh perjuangan. Hingga malam yang sudah mulai larut, Bu Marni dan juga Lasmi pun pergi ke dalam kamar untuk tertidur dan menanti bahwa keesokan harinya mereka semua akan menunggu kepulangan dari suaminya Mas Ishak. Saat ia sudah tertidur, malam itu suasana di rumah begitu sunyi. Hanya suara jangkrik dari luar yang sesekali terdengar di sela-sela hembusan angin malam. Lasmi tidur nyenyak di samping Raka yang sudah lelap sejak beberapa jam lalu. Tubuhnya kelelahan setelah seharian bekerja di kantin dan juga mengurus rumah. Ibunya Marni juga sudah tertidur di kamar sebelah. Kira-kira jam menunjukkan pukul 4 dini hari. Tiba-tiba suara ponsel berbunyi nyaring yang berulang kali. Getarannya terasa di atas meja kayu kecil di dekat kasur. Di antara tidurnya, Lasmi yang mengerjapkan mata pun mengerutkan dahi. Dia pun perlahan bangun. Dengan tangan yang masih setengah sadar, ia meraih ponselnya dan melihat layar yang menunjukkan sebuah nomor tak dikenal. "Halo?" Suaranya terdengar serak karena baru bangun. Dari seberang telepon terdengar suara laki-laki yang tergesa-gesa. "Halo, permisi. Apa betul ini keluarga dari Pak Ishak?" Lasmi yang kaget pun tiba-tiba langsung merasa tidak enak hati. Jantungnya berdegup lebih cepat. "Iya, saya istrinya. Ini dengan siapa ya? Ada apa ya, Pak?" Suara di seberang telepon pun terdengar berat. "Ini, Bu, sebelumnya maaf, Bu. Saya ingin mengabarkan kalau suami Anda mengalami kecelakaan di tol. Sekarang sudah dibawa ke rumah sakit, tapi kondisinya kritis." Dunia Lasmi seolah berhenti seketika saat itu. Matanya membelalak, tangannya mulai gemetar. Nafasnya tersenggal, ponsel hampir terjatuh dari genggamannya. Apa? Masih saya kecelakaan?" Suaranya bergetar, hampir tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Ia pun langsung terteriak. "Ibu, Mas Ishak kecelakaan, Bu." Teriakan itu pun membangunkan Bu Marni yang segera keluar dari kamarnya dengan wajah panik.
Ada apa Lasmi? Ada apa, Nduk? Lasmi yang sudah menangis, tubuhnya pun bergetar dengan hebat. Mas Ishak, Bu. Dia kecelakaan. Dia di rumah sakit kritis, Bu. Tanpa pikir panjang, ia pun berlari keluar rumah, tangisannya makin menjadi-jadi. Ceritanya memecah keheningan malam, membuat beberapa tetangga terbangun dan keluar dari rumah mereka. Ada apa, Lasmi? Ada apa? Tanya seorang tetangga yang sudah berumur. Mas Ishak, Pak. Dia kecelakaan. Lasmi hampir terjatuh, tapi Bu Marni dengan cepat memeluk dan juga menahannya. Suasana pun menjadi heboh. Beberapa warga segera menghubungi orang-orang yang mungkin bisa memberikan informasi lebih lanjut. Ada yang mencoba menenangkan Lasmi, tapi hatinya sudah benar-benar hancur. Ia ingin segera pergi ke rumah sakit, ingin melihat suaminya, ingin memastikan ia masih hidup. Hingga seorang tetangga, Pak Hadi, pun menawarkan untuk mengantar mereka ke rumah sakit dengan motornya. Tanpa pikir panjang, Lasmi dan Marni pun segera naik boncengan sepanjang perjalanan saat itu. Angin malam yang dingin terasa menusuk, tapi tak ada yang lebih dingin dari rasa takut yang kini melingkupi hati Lasmi. Saat itu Pak Adi bersama dengan anaknya. Hingga singkat cerita, sibanya di rumah sakit, mereka pun langsung berlari ke ruang gawat darurat. Namun yang mereka lihat saat itu membuat dunia Lasmi runtuh seketika. Di depan pintu ruangan, seorang dokter berdiri dengan wajah sendu, ditemani seorang perawat yang tampak iba. Maaf, Bu, suami Anda sudah tidak tertolong. Suara dokter itu terdengar lirih, namun cukup tajam untuk menusuk jantung Lasmi. Dunia Lasmi seolah ambruk, lututnya lemas, tubuhnya merosot ke lantai. Tidak mungkin. Mas Ishak, Mas. Ia meraung menangis sejadi-jadinya. Sementara Bu Marni yang berdiri di sampingnya pun juga menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak tangisnya sendiri. Mata tuanya berkaca-kaca, dengan dadanya terasa sesak. Lasmi masih belum bisa menerima kenyataan. Ia pun berusaha berdiri ingin masuk ke dalam ruangan. Tapi beberapa perawat saat itu, mereka menahannya. Mbak, tolong biarkan saya lihat suami saya, Mbak. Tolong. Tapi Mbak, tidak bisa. Tolong, Mbak, tolong. Akhirnya setelah beberapa saat, mereka pun akhirnya diizinkan masuk. Di atas ranjang rumah sakit, tubuh Ishak terbujur kaku, ditutupi kain putih hingga wajahnya, perlahan dengan tangan gemetar. Lasmi pun menarik kain itu. Wajah Ishak terlihat tenang, seolah sedang tidur, tapi ada beberapa luka di dahinya, dan tubuhnya pun terlihat pucat. Lasmi menutup mulutnya. Tangisnya semakin pecah saat itu. Mas, bangun Mas, bangun. Ini aku Lasmi, Mas. Ia mengguncang pelan tubuh suaminya, berharap akan ada keajaiban. Berharap Mas Ishak tiba-tiba membuka matanya dan tersenyum seperti biasanya. Tapi keajaiban itu tak terjadi. Mas Ishak sudah pergi untuk selama-lamanya. Lasmi pun jatuh terduduk dengan tangannya menggenggam erat kain putih yang menutupi suaminya. Suara tangisnya memenuhi ruangan, membuat semua orang yang ada di sana ikut terdiam, merasakan kesedihan yang begitu dalam. Hingga keesokan paginya, suasana rumah Lasmi dipenuhi oleh orang-orang yang datang untuk melayat. Beberapa tetangga sudah berkumpul sejak pagi, membantu menyiapkan segala sesuatu untuk pemakaman. Di teras rumah, Lasmi duduk dengan mata yang sembab. Ia masih memakai pakaian yang sama seperti tadi malam. Rambutnya berantakan, wajahnya tampak lelah. Beberapa kerabat berusaha menenangkan, tapi ia hanya diam, seolah seluruh jiwanya ikut terkubur bersama kepergian Mas Ishak. Mas Ishak, Mas. Di dalam rumah saat itu, Bu Marni duduk sambil menggendong Raka, cucunya yang masih terlalu kecil untuk memahami apa yang terjadi.
Anak itu hanya memandang sekeliling dengan bingung, mencari ayahnya di antara kerumunan orang-orang yang datang. Tepat jam 8 pagi, mobil jenazah pun akhirnya tiba. Sejumlah pria segera turun dan mengangkat peti yang berisi tubuh Mas Ishak. Lasmi yang berjalan tertatih menghampiri peti itu, menyentuh kayunya dengan tangan gemetar. "Mas, aku ikhlas, Mas. Tapi aku rindu." Bisiknya pelan sebelum akhirnya peti itu pun diangkat dan dibawa ke pemakaman. Sepanjang perjalanan menuju pemakaman, suara tahlil menggema. Air mata terus mengalir di pipi Lasmi. Tapi ia berusaha kuat. Ia harus kuat demi Raka, demi ibunya dan juga demi dirinya sendiri. Saat tanah mulai diturunkan menutupi liang lahat, Lasmi menutup matanya erat-erat seolah tak ingin melihat kenyataan bahwa suaminya kini benar-benar telah pergi. Namun hidup terus berjalan, meski hatinya masih dipenuhi luka yang begitu mendalam. Hari itu pun Lasmi kehilangan cinta sejatinya. Tapi ia tahu, di suatu tempat Mas Ishak pasti ingin melihatnya tetap kuat dan terus melanjutkan hidup. Dan untuk itu ia harus bertahan, untuk dirinya, untuk anaknya dan untuk kenangan tentang Mas Ishak yang akan selalu hidup di dalam hatinya. 2 minggu telah berlalu sejak kepergian Ishak. Tapi bagi Lasmi, semuanya masih terasa seperti mimpi buruk yang belum usai. Sepanjang hari-harinya kini diisi oleh kesedihan yang dalam. Meski orang-orang mengatakan waktu akan menyembuhkan luka, nyatanya kehilangan suaminya masih begitu menyakitkan. Apalagi dia adalah seorang ibu muda. Ia pun kini sering terbangun di malam hari, mendapati dirinya menangis tanpa sadar. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada Ishak. Bekas sandalnya yang masih ada di depan pintu, baju-bajunya yang tergantung di lemari, hingga aroma tubuhnya yang samar-samar masih tertinggal di bantal. Namun seberat apapun hatinya, hidup tetap harus berjalan. Ia tidak bisa terus-menerus larut dalam kesedihan. Ada Raka yang masih kecil, ada ibunya yang sudah tua. Mereka bergantung padanya sekarang. Setiap hari Lasmi tetap menjalani rutinitasnya di kantin sekolah. Seperti biasa, tapi ia mulai menyadari satu hal. Pekerjaan itu tidak cukup untuk menghidupi keluarganya. Upahnya sebagai pembantu kantin sangatlah kecil. Sementara kehidupan semakin hari semakin besar. Ia pun mulai memikirkan masa depan. Sampai kapan ia akan begini? Apa yang bisa ia lakukan untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anaknya? Saat sedang melamun di kantin, Bu Tati salah satu itu. Dia pun menghampirinya saat itu. "Lasmi, kamu yang sabar ya." "Iya Bu, aku tahu ini pasti berat buat kamu. Tapi kamu kan sudah berpikir ke depan belum? Tentang masa depan kamu dan Raka." "Saya masih bingung Bu. Saya ingin tetap bekerja di sini, tapi rasanya penghasilan dari kantin ini tidak cukup untuk keluarga saya Bu." Bu Tati mengangguk pelan. "Ya sudah, gak usah pikirin. Lagian kalau kamu ingin pergi merantau, gak apa-apa, selagi kamu masih muda. Toh hanya kamu yang mencukupi kebutuhan keluarga. Ibumu juga sudah tua dan anakmu masih kecil." "Iya Bu, tapi saya bingung. Kalau mau merantau, kemana Bu? Belum ada kenalan." "Nah, ini kebetulan ibu punya kenalan di Jakarta. Dia katanya sedang mencari ART. Gajinya lumayan besar loh. Kalau kamu mau, nanti ibu bisa membantumu untuk pergi ke sana." Lasmi terdiam. Jakarta? Ia tidak pernah membayangkan harus pergi sejauh itu, apalagi meninggalkan Raka dan juga ibunya di desa. "Tapi Bu, Jakarta itu kan jauh, dan saya harus pergi sendiri," tanyanya dengan ragu. Bu Tati tersenyum lembut saat itu.
Iya, tapi kamu harus lihat ini sebagai kesempatan. Kalau kamu kerja di sana, kamu bisa kirim uang untuk ibumu dan Raka loh. Hidup mereka bisa lebih baik. Aku tahu ini keputusan sulit, tapi kamu harus berpikir panjang. Lasmi menunduk, ia tahu Bu Tati benar. Jika ia hanya mengandalkan kantin, hidupnya akan terus begini, pas-pasan dan juga penuh dengan kesulitan. Tapi jika ia bekerja di Jakarta, ada harapan untuk memperbaiki keadaan. Malam harinya pun ia membicarakan hal itu dengan ibunya. Bu, tadi Bu Tati menawari aku kerja di Jakarta, Bu. Jadi ART. Ujarnya pelan mencoba melihat reaksi ibunya. Bu Marni terdiam sejenak. Jakarta. Jadi kamu mau meninggalkan Raka? Ya, bukan karena aku ingin itu, Bu. Tapi aku harus. Kalau aku tetap di sini, kita akan kesulitan terus, Bu. Aku ingin Raka punya kehidupan yang lebih baik. Aku juga ingin ibu lebih nyaman hidupnya. Lagian kan, uang yang diberikan dari tempat kerja Mas Ishak juga berapa, Bu? Mungkin hanya bertahan 1 bulan. Mata Bu Marni berkaca-kaca. Ia mengerti alasan anaknya. Tetapi sebagai seorang ibu, hatinya berat melepas Lasmi pergi jauh. Tapi apakah kamu yakin, Duk? Jakarta itu jauh sekali loh. Kamu juga nanti sendirian di sana. Iya, Bu. Aku tahu. Tapi kan ini untuk masa depan kita. Lasmi janji, Bu, akan sering menelpon dan kirim uang tiap bulan. Bu Marni menarik nafas panjang, lalu menggenggam tangannya dengan erat. Ya sudah, kalau memang itu yang terbaik, Ibu akan mendukung kamu. Tapi kamu harus janji loh, jangan macam-macam di sana. Kamu harus mempeng dalam bekerja. Ya, hati-hati di sana. Iya, Bu, Lasmi janji. Hari demi hari berlalu dan keputusan Lasmi pun semakin bulat. Ia mulai menyiapkan keberangkatannya dengan bantuan Bu Tati. Ia mengurus segalanya yang diperlukan, mengemasi barang-barangnya dan juga mempersiapkan hati untuk meninggalkan desa tercintanya. Saat hari keberangkatan tiba, suasana di rumah begitu haru. Raka yang masih terlalu kecil pun tidak mengerti dengan apa yang sedang terjadi. Ia hanya melihat ibunya membawa koper dan berpakaian rapi. Raka, ibu pergi dulu ya nak. Ucap Lasmi berlutut, menatap wajah anaknya yang polos. Raka memandang ibunya dengan mata bingung. Ibu mau kemana, Bu? Ucapnya. Lasmi menelan ludah menahan tangis. Ibu mau kerja, nak. Biar Raka bisa sekolah nanti. Biar Raka bisa beli mainan yang bagus. Ya, ibu janji. Raka pun masih belum paham. Tetapi ia pun hanya mau kecil. Iya, Bu, ibu jangan lama-lama ya. Lasmi tersenyum meski air mata jatuh dari sudut matanya. Ia memeluk erat anaknya, mencium pipinya berulang kali. Ya sudah, ibu pamit ya nak. Ibu sayang Raka. Bu Marni yang berdiri di dekat mereka pun ikut menangis. Ia tak bisa membayangkan rumah ini tanpa Lasmi. Bu, jaga Raka baik-baik ya, Bu. Iya, ibu pasti jaga. Kamu juga jaga diri di sana ya, Dok. Bu Marni membalas pelukan anaknya dengan erat, seolah tak ingin melepasnya. Setelah berpamitan dengan beberapa tetangga yang datang, akhirnya Lasmi pun naik ke dalam mobil yang akan mengantarnya ke terminal. Saat mobil mulai berjalan, ia melihat ke belakang menatap rumah kecilnya yang semakin menjauh. Hatinya berat tapi ia tahu harus dilakukan. Perjalanan menuju Jakarta pun kini telah dimulai. Ia tidak tahu seperti apa kehidupannya di sana, apa yang akan ia hadapi, dan seberapa sulit perjuangannya nanti.
Namun satu hal yang pasti, ia berangkat dengan satu tujuan, yaitu untuk masa depan anaknya demi Raka. Ia rela berkorban. Demi keluarga, ia akan bertahan, seberat apapun rintangan yang menunggunya di kota besar itu. Sampainya di terminal, Lasmi duduk di bangku panjang terminal menunggu bus yang akan membawanya ke Jakarta. Matanya menatap lurus ke depan meski pikirannya berkecamuk. Ini pertama kalinya ia akan pergi sejauh ini sendirian. Di tangannya tergenggam sari kertas yang diberikan Bu Tati sebelum berpisah tadi. Di situ tertera sebuah alamat dan juga nomor telepon yang harus ia hubungi saat ia tiba di Jakarta. Lasmi, nanti kalau kamu sudah sampai di sana, kamu langsung telepon nomor ini aja ya. Nanti kamu akan dijemput. Pesan Bu Tati sebelum beranjak pergi. Iya Bu, makasih ya Bu. Hingga cukup lama menanti, bus yang ditunggu pun akhirnya tiba. Dengan langkah ragu, ia naik dan mencari tempat duduk di dekat jendela. Ketika bus mulai melaju meninggalkan terminal, dadanya terasa sesak. Ia melirik ponselnya, ada beberapa pesan dari ibunya yang baru saja dikirim. Kamu hati-hati di jalan ya nak. Jangan lupa kabari kalau sudah sampai. Air mata pun hampir jatuh dari sudut matanya, tetapi ia menahannya. Ini bukan waktu untuk bersedih, ia harus kuat. Perjalanan ke Jakarta memakan waktu berjam-jam. Sepanjang jalan, Lasmi lebih banyak diam. Hanya sekali melihat pemandangan diri dari balik jendela. Singkat cerita, hampir kurang lebih 8 jam. Dia pun sudah sampai di terminal bus di Jakarta. Suasana begitu ramai, orang-orang berlalu lalang. Kendaraan berseliweran dan suara bising klakson terdengar di mana-mana. Ini jauh berbeda dari desanya yang tenang. Lasmi pun menelan ludah mencoba menenangkan diri. Ia lalu mengeluarkan ponselnya dan segera menelpon nomor yang diberikan Bu Tati. Halo, permisi, ini saya Lasmi. Saya orang yang dikirim oleh Bu Tati. Saya sudah sampai di terminal Jakarta. Baiklah Bu Lasmi, tunggu di situ ya. Saya akan jemput. Lasmi mengangguk meski tahu lawan bicaranya tak bisa melihat. Ia menunggu dengan hati yang tak menentu. Hingga akhirnya saat itu, sebuah mobil hitam berhenti di dekatnya. Seorang pria parubaya turun dari mobil dan menghampirinya. Kamu Bu Lasmi ya? Iya Pak, betul saya. Ya udah, ayo kita naik. Ujar pria itu sambil membantunya masukkan koper ke bagasi. Dalam perjalanan saat itu, Lasmi hanya diam, memperhatikan gedung-gedung tinggi yang menjulang. Jakarta begitu megah, begitu ramai, tapi juga terasa asing baginya. Tak lama mobil pun masuki sebuah kompleks perumahan mewah dengan gerbang besar. Lasmi menatap sekeliling dengan takjub. Jalanannya bersih, rumah-rumahnya besar dan megah, jauh dari bayangan tentang tempat tinggal majikan saat itu. Mobil pun akhirnya berhenti di depan sebuah rumah bertingkat dengan halaman luas dan pagar tinggi. Pintu pagar terbuka secara otomatis, dan saat itulah mobil melaju masuk. Sampainya di dalam, seorang wanita berusia sekitar 45 tahun, berdiri di teras, wajahnya tegas, dengan pakaian rapi yang memperlihatkan bahwa ia seorang wanita dari kalangan yang sukses. Selamat datang. Kamu pasti Lasmi ya? Katanya dengan suaranya terdengar berwibawa. Iya Bu, saya Lasmi. Terima kasih sudah menerima saya Bu. Majikannya mengamati Lasmi sebentar sebelum akhirnya berkata, masuklah, saya akan menjelaskan tugas-tugasmu di sini. Lasmi mengikuti langkah wanita itu masuk ke dalam rumah. Interior rumah itu sangat mewah dengan lantai marmer mengilap, lampu kristal yang menggantung di langit-langit, dan juga perabotan mahal di setiap sudutnya. Sambil berjalan, majikannya pun mulai berbicara. Saya Bu Retno. Di rumah ini hanya ada saya dan juga 2 anak laki-laki saya.
Suami saya sudah lama meninggal. Jadi, saya mengurus semuanya sendiri. Anak-anak saya, Aldi dan juga Reno, masing-masing berusia 20 dan 19 tahun. Mereka masih kuliah, jadi jarang di rumah. Tugasmu sederhana ya, Lasmi. Cukup memasak, mengurus rumah, dan memastikan semuanya bersih. Saya tidak suka rumah berantakan. Oke? Iya, Bu. Insya Allah saya akan bekerja sebaik mungkin. Bu Retno pun perhatikan Lasmi sebentar sebelum mau puas. Baiklah. Sekarang saya suruh Pak Arman menunjukkan kamarmu. Kamu istirahat dulu. Besok pagi kamu bisa mulai bekerja. Lasmi menghela nafas lega. Setidaknya semuanya berjalan lancar sejauh ini. Pak Arman, sopir yang menjemputnya tadi pun mengantar Lasmi ke sebuah kamar kecil di bagian belakang rumah. Kamarnya sederhana, hanya ada kasur, lemari kecil dan juga meja kecil di sudut ruangan. Ini kamarmu ya, Lasmi. Semoga betah. Iya, Pak. Makasih. Hari itu pun Lasmi langsung mengabari orang tuanya bahwa dia sudah sampai di tempat ia bekerja saat itu. Hingga setelah menutup telepon, Lasmi pun menarik nafas panjang. Ini baru awal dari perjalanan barunya. Akan ada banyak tantangan ke depan, tetapi ia harus kuat. Demi Raka, demi ibunya, dan juga demi masa depan mereka yang lebih baik. Pagi itu, Lasmi bangun lebih awal. Ia tahu hari ini adalah hari pertamanya bekerja, dan ia ingin memberikan kesan yang baik kepada majikannya. Setelah merapikan diri, ia pun segera menuju dapur untuk mulai membersihkan dan menyiapkan sarapan untuk penghuni rumah. Saat memasuki dapur, ia mengernyitkan dahi. Ada bau menyengat yang asing baginya. Lasmi mencoba mencari sumber bau itu. Ia melihat ke meja dapur dan juga menemukan beberapa botol kaca berserakan. Sebagian masih berisi cairan berwarna keemasan, sementara yang lain sudah kosong. Ia mendekat dan mencium salah satu botolnya. Tiba-tiba ia mundur dengan kaget. Bau menyemangat itu adalah alkohol. Sesuatu yang selama ini tak pernah ia temui dalam kehidupannya di desa. Lasmi bergidik, ia tak menyangka bahwa di rumah ini hal seperti itu biasa saja. Ia pun mendengar langkah kaki mendekat dan buru-buru membereskan botol-botol itu. Saat ia tengah memasukkan botol-botol tersebut ke dalam kantong sampah, suara seorang lelaki terdengar dari belakang saat itu. Tok, tok, tok. Kamu siapa? Lasmi menoleh dan melihat seorang pemuda berdiri di pintu dapur. Ia mengenakan kaos lonjong dan juga celana pendek. Rambutnya berantakan, wajahnya kusut seperti baru bangun tidur. Saya Lasmi, ART baru di sini. Jawabnya dengan pelan, menunduk dan sopan. Pemuda itu menguap lebar. Oh, pembantu baru ya? Katanya dengan nada malas. Udah, buang aja tuh botolnya. Gak usah ribut. Lasmi mengangguk, masih merasa canggung. Ia baru sadar bahwa pemuda ini pastilah salah satu anak majikannya. Jika melihat dari wajahnya yang sedikit lebih dewasa, kemungkinan besar dia adalah Aldi, anak pertama Bu Retno yang berusia 20 tahun. Aldi berjalan menuju kulkas dan mengambil es dingin, lalu meneguknya langsung. Setelah itu pun ia bersandar di meja dan menatap Lasmi dengan santai. Kamu kerja baru di sini kan? Dari mana asalnya? Tanyanya. Saya dari desa. Jawab Lasmi dengan singkat. Masih sibuk membereskan dapur. Udah, santai aja kali. Kalau sama aku nih cukup panggil nama saja. Namaku Aldi. Katanya dengan santai. Di sini santai saja ya. Gak usah terlalu tegang. Biar kita cukup akrab. Lagian, aku lihat-lihat kayaknya kita seumuran. Lasmi hanya mengangguk kecil. Aldi pun memperhatikan Lasmi terdiam sebelum kembali keluar dapur, meninggalkan Lasmi dengan pikirannya sendiri.
Lasmi melanjutkan pekerjaannya, tapi pikirannya melayang. Ia merasa sedikit terkejut melihat penghuni rumah ini. Minuman keras berceceran dan sepertinya anak-anak di rumah ini dengan bebas melakukan apapun yang mereka inginkan. Saat ia tengah menyapu lantai dapur, suara sepatu hak tinggi pun berdetak di lantai marmer membuatnya menoleh. Bu Retno sudah siap dengan pakaian kantornya yang elegan. "Kamu sudah mulai bekerja ya, Las? Bagus deh," kata Bu Retno sambil mengambil cangkir kopi yang telah disiapkan oleh Lasmi. "Iya Bu, sudah," ucapnya. Bu Retno menyeruput kopinya lalu menatap Lasmi. "Di rumah ini, kamu hanya perlu bekerja dan tidak ikut campur urusan lain. Saya tidak peduli apa yang anak-anak saya lakukan. Tugasmu hanya menjaga rumah tetap bersih. Paham kan?" Lasmi menelan ludah dan mengangguk. "Iya Bu, paham." Bu Retno meletakkan cangkirnya dan mengambil tugas kerjanya. "Ya udah, saya berangkat kerja dulu. Kamu jaga rumah baik-baik ya." Lasmi mengangguk lagi dan mengantar Bu Retno sampai ke pintu. Setelah majikannya pergi, ia pun menghela nafas panjang. Alhamdulillah, hari pertama berjalan dengan baik. Hari pertama bekerja baru saja dimulai, tetapi ia sudah menyadari bahwa rumah ini berbeda jauh dari bayangannya. Di desa ia terbiasa dengan suasana hangat keluarga, tapi di sini semuanya terasa dingin dan juga penuh batasan. Namun ia harus bertahan demi Raka, demi ibu, dan juga demi masa depan yang lebih baik untuk keluarganya. Hari itu pun berlalu dengan cepat. Setelah Aldi pergi ke suatu tempat, Lasmi melanjutkan pekerjaannya di rumah yang besar itu. Ia menyapu, mengepel, mencuci pakaian, dan menata ulang beberapa barang di dapur. Meski tubuhnya lelah, ia tetap berusaha bekerja dengan baik. Menjelang sore, suara motor berderu di depan rumah. Pintu pun terbuka dengan kasar dan seorang pemuda lain masuk bersama beberapa temannya. Lasmi yang tengah menyapu ruang tengah pun langsung menepi dan memimpin ke sana. Sini dulu," seru salah satu pemuda itu. Lasmi pun menoleh dan melihat seorang pemuda dengan tubuh lebih kurus dari Aldi. Wajahnya masih terlihat kekanak-kanakan, tapi sorot matanya tajam. Ia pasti adalah Reno, anak kedua dari Bu Retno. "Iya Mas," tanya Lasmi dengan suara pelan. "Ini, aku mau main PS di ruang tengah ya. Tolong ambilin minuman dingin sama camilan buat aku dan teman-teman. Cepat," katanya tanpa melihat Lasmi. Dia pun langsung menyalakan konsol game di TV besarnya. "Iya Mas, sebentar," jawab Lasmi langsung menuju dapur untuk mengambil minuman dan juga camilan. Ketika kembali ke ruang TV, ia melihat Reno dan teman-temannya tertawa keras. Bercanda satu sama lain, mereka duduk di santai di sofa embun. Sementara Reno menggenggam stik permainan dengan ekspresi yang serius. "Udah, taruh di meja aja," ucap Reno, matanya tetap tertuju ke layar. Lasmi meletakkan minuman dan camilan di meja, lalu beranjak pergi. Namun belum sempat ia kembali ke dapur, Reno pun kembali memanggil. Sini. Nanti bersihin ruangan ini ya. Jangan sampai berantakan. Aku gak mau lihat ini berantakan. Tahu gak?" "Iya Mas, tak tahu," jawab Lasmi dengan terbata-bata. Lasmi pun langsung kembali bekerja. Sejak saat itulah, ia sadar bahwa Reno lebih suka menyuruh-nyuruhnya, tanpa peduli apakah ia sedang sibuk atau tidak. Malam semakin larut, tetapi Reno dan juga teman-temannya masih bermain. Lasmi yang sudah merasa sangat lelah tetap harus membersihkan ruang TV yang penuh dengan bungkus makanan, botol minuman, dan juga sisa camilan yang berserakan. Ia menghela nafas lalu mulai membereskan semuanya satu persatu. Setelah semuanya selesai, Lasmi akhirnya bisa kembali ke kamarnya. Ia duduk di kasurnya memijat tangannya yang pegal. Matanya terasa berat, tetapi sebelum tidur, ia mengambil ponselnya dan juga menelpon ibunya.
Alhamdulillah, hari ini sudah selesai. Badanku capek sekali. Wah, ngomong jam segini, nelpon orang rumah dulu apa ya? Aku kangen sama adik anakku. Aku telepon ibu aku dulu apa ya? Halo Bu, suaranya terdengar lelah. Halo Lasmi, ada apa? Gimana kerjanya? Capek Bu, tapi aku baik-baik saja. Ya kalau capek, jangan terlalu dipaksa. Kesehatanmu juga penting nak. Ya? Iya Bu. Raka gimana Bu? Dia enggak rewel kan? Enggak. Sudah. Kamu jangan hiraukan Raka. Dia baik kok. Tadi juga habis main sama anak-anak tetangga. Tapi ya dia nanyain kamu terus. Lasmi tersenyum kecil meski matanya berkaca-kaca. Iya Bu, aku juga kangen dia. Hening sejenak saat itu. Lasmi menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Ya sudah, ini udah malam loh. Lebih baik kamu istirahat saja ya nak. Jangan lupa berdoa sebelum tidur. Iya Bu. Kalau gitu udah dulu ya Bu. Assalamualaikum. Lasmi menutup telepon lalu mengambil foto kecil yang ia simpan di bawah bantalnya. Itu adalah foto Raka, anaknya yang masih berusia 2 tahun. Wajah polosnya yang tersenyum lebar membuat hati Lasmi terasa hangat, sekaligus sedih. Nak, Ibu janji akan terus bekerja keras buat kamu. Ia pun memeluk foto itu sesaat, sebelum akhirnya terlelap dalam kelelahan yang luar biasa. Lasmi baru saja terlelap ketika suara gedoran keras di pintu kamarnya membangunkannya dengan kaget saat itu. Setelah Lasmi bertelepon dengan keluarganya, dia yang tidur kira-kira baru 4 jaman langsung digedor-gedor. Dok, dok, dok. Lasmi, bangun. Cepat keluar. Ucap Reno terdengar keras dan kasar. Dengan mata masih mengantuk, ia pun buru-buru bangun dan membuka pintu. Reno berdiri di sana dengan wajah lelah dan juga sedikit kesal. Aku lapar nih. Cepat, masakan mie sama buatkan jus, katanya dengan singkat. Padahal saat itu waktu menunjukkan pukul jam 3 dini hari. Lasmi menelan ludah. Matanya melirik jam dinding saat itu. Wah, masih ngantuk, udah disegedor-gedor aja. Rasa kantuk masih menghantuinya, tapi ia tak punya pilihan selain menurut. Iya mas, bentar ya. Tanpa banyak bicara, ia pun langsung menuju dapur. Langkahnya terasa berat, tapi ia mencoba tetap sabar. Ia menyalakan kompor, menyiapkan panci dan memasukkan mie ke dalam air mendidih. Sementara itu, ia juga mengambil beberapa buah dari kulkas untuk membuat jus sesuai permintaan Reno. Sambil menunggu mie matang, ia melihat sekilas ke ruang tengah. Reno duduk di sofa dengan wajah malas memainkan ponselnya saat itu. Bisa cepat gak sih? Udah lapar ini. Tanyanya tanpa menoleh. Lasmi hanya bisa menarik nafas dalam. Ia pun mencoba mempercepat gerakannya, mengaduk mie dan memastikan rasanya pas hingga setelah selesai. Ia pun menuangkan jus ke dalam gelas dan meletakkannya semuanya di atas nampan. Mas, makanannya sudah siap. Ini, katanya sambil membawa nampan ke meja. Reno meliriknya sebentar sebelum mengambil sumpit dan mulai menyantap mie dengan lahap. Ia tampak menikmati makanannya tanpa mengucapkan terima kasih. Lasmi pun hanya berdiri di dekat dapur, menunggu kalau Reno masih meminta sesuatu. Jusnya mana? Tanyanya setelah beberapa suapan. Iya mas, bentar. Lasmi pun langsung segera menyodorkan gelas jus yang sudah ia buat. Reno meneguknya beberapa kali, lalu mengernyitkan dahi.
kurang manis ini. Cepat, tambahin gula. Katanya sambil menyodorkan gelas itu kembali ke Lasmi. Lasmi pun mengambil gelas itu dan kembali ke dapur. Ia menambahkan sedikit gula, mengaduknya lalu kembali menyerahkan gelas itu. Reno menuguknya lagi, kali ini tampak puas. Nah, gini dong manis. Udah. Hingga selesai makan, Reno pun hanya meletakkan piring dan gelasnya begitu saja di meja, tanpa peduli harus siapa yang membereskannya. Tanpa banyak bicara, ia pun beranjak pergi ke kamarnya, meninggalkan Lasmi dengan piring kotor dan dapur yang masih harus dibersihkan. Meski lelah, Lasmi tetap menyelesaikan tugasnya. Ia mencuci piring, membersihkan dapur, lalu akhirnya kembali ke kamarnya. Ia merebahkan diri di kasur dengan tubuh yang terasa remuk. Matanya menatap langit-langit, pikirannya melayang. Ini baru hari pertamanya, tapi ia sudah harus menghadapi banyak hal. Ia pun lagi-lagi menoleh ke sisi bantalnya. Tempat foto kecil Raka masih berada. Ia mengambilnya, menatap wajah kecil anaknya yang polos dan juga tersenyum ceria. Sabar, sabar Lasmi, sabar. Semua ini buat Raka. Ia membisikkan kata-kata itu kepada akhirnya, agar dirinya sendiri itu bisa terlelap kembali dalam kelelahan yang mendalam. Setiap hari, Lasmi harus bangun sebelum subuh untuk memulai pekerjaannya. Pukul 5 pagi ia juga sudah beranjak dari tempat tidurnya, meskipun tubuhnya masih terasa lelah. Ia merapikan tempat tidurnya lalu keluar untuk mulai membersihkan rumah. Ia menyapu ruang tamu, mengepel lantai dan memastikan rumah tetap dalam keadaan rapi sebelum penghuni rumah bangun. Setelah itu pun ia pergi ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Rutinitas itu terus berulang tanpa berhenti. Seminggu sudah ia bekerja di rumah itu, dan tubuhnya mulai terasa semakin lelah. Wajahnya terlihat pucat, matanya sedikit sayu, tetapi ia tetap menjalankan tugasnya dengan baik. Sementara Aldi, anak pertama Bu Retno, dia juga menyadari perubahan itu. Ia memang tidak terlalu banyak bicara, tetapi ia cukup peka terhadap keadaan sekitar. Dia berbeda dengan adiknya. Hingga singkatnya pada suatu sore saat Lasmi tengah mencuci piring di dapur, Aldi menghampirinya. Kamu kok kelihatan capek? Kenapa? Katanya dengan nada datar. Lasmi menoleh sekilas lalu kembali mencuci piring. Gak apa-apa mas, namanya juga kerja. Jawabnya dengan suara pelan. Aldi pun menghela nafas menyandarkan tubuhnya ke meja dapur. Aku tahu Reno itu anaknya nyebelin. Kalau dia keterlaluan, kamu jangan sungkan ya, bilang ke aku atau ke ibu. Lasmi pun terdiam sejenak. Reno memang semakin hari semakin seenaknya. Ia selalu menyuruh-nyuruh Lasmi tanpa peduli waktu. Kadang tengah malam, kadang saat Lasmi sedang sibuk dengan pekerjaan lain. Reno tidak hanya memperlakukannya seperti pembantu biasa, tetapi juga seperti orang yang bisa ia perlakukan sesuka hati. Namun Lasmi pun hanya tersenyum kecil dan menggeleng. Tidak mas, gak apa-apa kok. Saya bisa hadapi mas. Yang penting saya masih bisa kerja di sini. Aldi memandangnya dengan tatapan yang sulit ditebak. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya hanya mengangguk pelan sebelum beranjak pergi. Hari demi hari, sikap Reno semakin menjadi-jadi. Hingga suatu malam saat Lasmi baru saja menyelesaikan pekerjaannya dan hendak kembali ke kamarnya, Reno memanggilnya dengan nada malas. Lasmi, sini sebentar, katanya dari ruang tengah. Lasmi yang sudah kelelahan tetap menghampirinya. Reno duduk di sofa dengan kaki selonjoran, memainkan ponselnya dengan santai. Tuh, ambilin minum di kulkas, cepat, katanya tanpa menoleh. Lasmi mengangguk berjalan menuju dapur dan mengambil sebotol minuman dingin. Ia kembali ke ruang tengah dan menyerahkan botol itu pada Reno. Namun saat Lasmi hendak berbalik pergi,
Reno tiba-tiba menarik pergelangan tangannya. "Sebentar," katanya. Lasmi pun terkejut dan langsung menarik tangannya dengan refleks. Ada apa, Mas?" Tanyanya berusaha tetap tenang. Reno menatapnya dengan pandangan santai, tetapi sorot matanya berbeda. "Kamu di sini udah seminggu lebih kan? Aku penasaran deh. Kamu ini udah punya suami atau belum? Kamu juga kan masih muda, masih cantik." Tanyanya tiba-tiba. Lasmi merasa tidak nyaman dengan pertanyaan itu. "Suami saya sudah meninggal, Mas," jawabnya dengan singkat. Reno terkekepelan. "Oh, jadi janda ya? Pantas bohai," ucapnya dengan nada suaranya terdengar menggoda. Lasmi merasakan tubuhnya menegang. Ia tidak suka arah pembicaraan ini, tetapi ia tak berusaha bersikap sopan. "Ya sudah, Mas. Kalau nggak ada yang lain, saya mau istirahat, Mas," katanya sambil mundur selangkah. Reno masih menatapnya dengan senyum miring, tetapi akhirnya mengangguk. "Yaudah, sana tidur. Tapi ingat ya, kalau aku butuh sesuatu jangan lama-lama," katanya dengan nada menggoda dan cukup mengerikan. Lasmi langsung berbalik dan pergi ke kamarnya dengan perasaan gelisah. Ia menutup pintu kamarnya rapat-rapat dan mengunci dari dalam. Jantungnya berdegup dengan kencang dan ia merasa ketakutan. Ia duduk di tepi kasur meremas tangannya sendiri. Reno semakin keterlaluan dan ia tidak tahu harus bagaimana. Ia pun meraih ponselnya dan membuka galeri. Melihat foto Raka yang tersenyum ceria, ia pun menghela nafas panjang saat itu. "Kamu harus kuat, Lasmi. Kamu harus kuat. Kamu harus bertahan," bisiknya pada dirinya sendiri. Ia tahu ia tidak bisa menyerah begitu saja. Ia datang ke Jakarta untuk mencari kehidupan yang lebih baik, bukan untuk mendapatkan perlakuan seperti ini. Namun di dalam hati kecilnya, ia mulai bertanya-tanya, sampai kapan ia bisa bertahan? Namun ada alasan juga di balik pertahanan kekuatannya dia di sana, yaitu Aldi. Sosok kakak dari Reno yang memang berbeda 150 derajat dari Reno. Dia baik dan juga penuh pengertian. Meskipun ia memang suka pergaulan bebas di mana dia suka mabuk-mabukan. Singkat cerita, sebulan sudah, Lasmi bekerja di rumah itu. Pekerjaannya berat tapi ia tetap bertahan demi keluarganya. Setiap pagi ia bangun sebelum subuh untuk membersihkan rumah, memasak, mencuci, dan memastikan semuanya rapi sebelum penghuni rumah bangun. Saat ia menerima gajinya untuk pertama kali, ada rasa lega di hatinya. Dengan uang itu, ia bisa mengirimkan sebagian untuk ibunya dan juga anaknya di kampung. Saat menelpon ibunya malam itu, ia bisa mendengar suara Raka yang ceria di latar belakang. "Bu, ini Lasmi kirim uang. Gak banyak, tapi insya Allah cukup buat kebutuhan di rumah, Bu." "Alhamdulillah, Lasmi. Ibu gak minta banyak, Nak. Yang penting kamu sehat di sana," jawab ibunya dengan suara lembut. Lasmi tersenyum tipis meskipun hatinya terasa berat. Ia rindu rumah, tetapi ia tahu ia tidak bisa pulang dalam waktu dekat. "Ya sudah, Bu. Dipakai dengan baik ya, Bu. Lasmi mau lanjut dulu." Namun semakin lama, keadaan di rumah itu semakin membuatnya tidak nyaman. Ketika orang rumah tidak ada, hanya Reno sendirian, Reno semakin berani bersikap seenaknya terhadapnya. Ia sering menggodanya secara terang-terangan, bahkan ketika ada Aldi ataupun Bu Retno di rumah, namun ketika dia ada di kamar masing-masing. Hingga suatu malam setelah semua pekerjaan rumah selesai, Reno kembali memanggilnya. "Lasmi, sini sebentar," katanya. "Ada apa ya, Mas?" Lasmi merasa ragu tetapi ia pun tidak berani menolak. Dengan langkah pelan, ia lalu duduk di ujung sofa menjaga jarak. "Sini, aku punya tawaran buat kamu," katanya santai, sembari menggoda Lasmi. Lasmi menelan ludah merasa tidak nyaman saat itu. "Tawaran apa ya, Mas?" Reno pun menyandarkan tubuhnya dan menatapnya lekat-lekat.
Gini, aku bisa minta ibu buat naikin gaji kamu. Gak tanggung-tanggung, naik 30%. Tapi ada syaratnya. Syarat apa ya, Mas? Reno pun tersenyum miring. Kamu tahu maksudku kan? Lasmi langsung merasa tubuhnya menegang. Ia memahami arah pembicaraan ini, dan hatinya pun langsung diliputi ketakutan. Tapi Mas, maaf, saya kesini buat kerja, bukan yang lain Mas. Katanya dengan suara gemetar. Reno menghela nafas lalu tertawa pelan. Ya elah Lasmi, jangan sok polos deh. Aku gak maksa. Lagian, kamu juga janda kan? Pasti kamu juga butuh belayan. Apalagi kamu sudah lama gak merasakan itu. Iya kan? Tapi kalau kamu nolak, aku bisa bikin kamu gak betah di sini. Ucapnya dengan akhirnya ancaman. Tapi Mas, maksud Mas apa? Reno mendekat sedikit. Aku bisa ngomong ke ibu kalau kamu kerja malas-malasan. Bisa juga aku bilang kalau kamu suka nyuri makanan di dapur. Dan kalau kamu dikeluarin, emangnya kamu mau nyari kerja di mana lagi? Balik kampung, bisa kasih makan anakmu. Lasmi merasa dadanya sesak. Ia tahu bahwa Bu Retno lebih percaya pada anaknya daripada seorang ART. Apalagi memang sejak awal, pekerjaan dari ART di sini adalah melayani apapun yang diminta tanpa harus membantah. Namun jika Reno benar-benar melakukan itu, bisa-bisa Lasmi kehilangan pekerjaannya dan ia tidak bisa mendapatkan uang lagi dari manapun. Ia terdiam menggenggam erat tangannya sendiri. Pikirannya kalut, ia tidak ingin menyerah pada ancaman ini. Tapi ia juga tidak tahu bagaimana harus melawan. Reno pun tersenyum puas melihat wajah Lasmi yang ketakutan. Ia menyandarkan tubuhnya dan berkata dengan nada santai. Kamu gak usah jawab sekarang. Pikirin aja. Aku kasih waktu kamu sampai besok. Ingat ya, 3 kali dalam seminggu. Lasmi pun hanya bisa mengangguk pelan sebelum akhirnya bangkit dan pergi ke kamarnya. Begitu pintu tertutup, ia pun langsung terduduk di lantai. Air matanya mulai menggenang saat itu. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Kenapa harus seperti ini ya Allah? Bisiknya pada dirinya sendiri. Ia mengambil ponselnya dan melihat foto Raka. Wajah anaknya yang polos dan bahagia membuatnya semakin bingung. Jika ia menolak, ia bisa saja kehilangan pekerjaannya. Tapi jika ia menerima, ia merasa harga dirinya hancur. Malam itu pun Lasmi tidak bisa tidur. Pikirannya penuh dengan ketakutan dan juga kebimbangan. Ia merasa terjebak dalam situasi yang tidak memiliki jalan keluar. Jika ia mengadu kepada Aldi ataupun Bu Retno, bisa jadi mereka tidak percaya dengan ini, karena itu suatu hal yang sangat sensitif baginya. Hingga keesokan paginya pun ia tetap bekerja seperti biasa. Meskipun hatinya terasa berat, Reno tidak mengatakan apa-apa sepanjang hari. Tetapi tatapan matanya selalu penuh arti seakan mengingatkan Lasmi tentang tawaran yang ia berikan. Malam harinya saat rumah mulai sepi, Reno pun kembali mendekatinya. Gimana? Jadi udah dipikirin jawabannya? Iya Mas. Aku mau. Lasmi menunduk dengan tangannya mengepal. Ia pun tidak punya pilihan selain dengan penuh kepasrahan ia berkata mau. Bagus. Mulai nanti malam, kamu harus membuatku merasa nyaman dan puas. Servis aku sepuasnya. Sejak saat itulah, hidup Lasmi tidak pernah sama lagi. Lasmi semakin hari semakin terlihat berbeda. Tubuhnya yang dulu segar kini tampak lebih kurus. Wajahnya pucat, dan kantung matanya semakin jelas. Ia lebih sering gugup, mudah terkejut, dan tidak lagi berbicara banyak seperti sebelumnya. Aldi memperhatikan perubahan itu. Ia bukan tipe orang yang banyak bicara, tapi ia cukup peka terhadap orang-orang di sekitarnya. Setiap kali melihat Lasmi bekerja, ia merasa ada sesuatu yang berbeda.
seolah gadis itu membawa beban berat yang tidak terlihat. Suatu malam saat Aldi sedang duduk di ruang tengah menonton televisi, ia merasa haus dan ingin meminum jus. Ia pun memanggil Lasmi yang saat itu sedang merapikan dapur. "Lasmi, tolong buatkan jus sama roti bakar ya," katanya dengan santai. "Iya mas, sebentar," jawab Lasmi dengan pelan. Namun setelah selesai dan saat ia membalikan badan untuk mengambil buah dari kulkas, lehernya yang sebelumnya tertutup oleh kerah bajunya sedikit terbuka. Dan Aldi melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Ada bekas merah di leher Lasmi, seperti luka yang baru saja memudar. Aldi pun mengerutkan dahi, ia menunggu Lasmi menyelesaikan pekerjaannya. Lalu saat gadis itu menyerahkan jus dan juga roti, ia bertanya dengan nada santai. "Leher kamu kenapa, Lasmi?" Lasmi yang sedang menunduk pun seketika membeku. Tangannya sedikit gemetar saat meletakkan gelas jus di atas meja. Ini mas, ini kena sudut lemari tadi mas. Gak sengaja waktu bersih-bersih," jawabnya dengan cepat. "Bener?" tanyanya Aldi lagi. "Iya mas, gak apa-apa kok mas," jawab Lasmi sembari menutupi luka itu. Aldi tersenyum sejenak, namun senyum itu tampak menyimpan rahasia. Matanya meneliti wajah Lasmi yang tampak gugup. Tapi ia tidak ingin memaksa gadis itu berbicara jika ia tidak mau. Hari demi hari Aldi juga mulai menyadari perubahan lain yang lebih mengejutkan sikap Reno. Kini adiknya yang biasanya cuek, kasar dan suka semuanya sendiri, kini tiba-tiba berubah. Reno yang dulunya selalu menyuruh Lasmi dengan nada seenaknya, sekarang mulai berbicara lebih lembut kepadanya. Jika dulu Reno sering memanggil Lasmi dengan nada malas dan memerintahkannya sesuka hati, kini ia terdengar lebih halus. Ia bahkan sekali mengucapkan terima kasih setelah diberi sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Aldi memperhatikan semua itu dengan diam. Ia tidak langsung menyimpulkan apa-apa, tetapi nalurinya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Hingga suatu malam saat Aldi baru pulang dari luar, ia melihat Reno berdiri di dekat dapur, berbicara dengan suara pelan saat itu. "Awas saja kalau lo ngomong ke orang lain ya Lasmi, gue bunuh lo," katanya dengan nada rendah, nyaris seperti bisikan. Aldi pun memperlambat langkahnya dan mengintip dari balik pintu. Ia melihat Lasmi berdiri di hadapan Reno dengan kepala tertunduk. "Kalau kamu patuh, semuanya bakal baik-baik saja," lanjut Reno. Dengan nada suaranya terdengar santai tapi penuh ancaman. Lasmi hanya mengangguk pelan, tidak berani menatap wajah Reno. Aldi pun merasakan amarahnya mulai membuncah. Ia mungkin tidak tahu pasti apa yang terjadi, tapi ia bisa menebak bahwa Reno melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Malam itu pun Aldi tidak bisa tidur nyenyak. Ia memikirkan bagaimana cara mencari tahu kebenaran tanpa membuat Lasmi semakin tertekan. Hari-hari berikutnya, ia terus mengamati Lasmi dan Reno dengan lebih waspada. Hingga suatu malam ketika rumah mulai sepi, Aldi mendengar suara langkah kaki pelan menuju dapur. Ia pun keluar dari kamarnya dan melihat Lasmi berdiri di depan wastafel, membasuh wajahnya. "Lasmi," panggilnya dengan pelan. Lasmi tersentak, terlihat ketakutan. Iya mas, ada apa?" Aldi mendekat dan berdiri di sampingnya. "Kamu bisa jujur ke aku nggak?" Lasmi pun menunduk menggigit bibirnya sendiri. "Maksudnya apa ya mas?" Aldi menarik nafas dalam-dalam. "Sepertinya aku tahu ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Aku lihat akhir-akhir ini sikap Reno ke kamu berubah deh. Aku juga lihat kamu jadi lebih kurus dan gampang panik. Kalau ada masalah, bilang aja ke aku." Lasmi terdiam cukup lama. Matanya mulai memerah tapi ia menahan air matanya agar tidak jatuh. Aku nggak apa-apa kok mas. Kamu yakin?" "Iya mas, aku nggak apa-apa. Lagian aku juga nggak bisa ngomong." Apa?"
Kenapa nggak bisa? Enggak mas, nggak apa-apa. Lasmi saat itu hanya menggeleng lalu buru-buru pergi ke kamarnya, meninggalkan Aldi yang berdiri dengan dada sesak. Saat itu Aldi pun bertekad, ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa hari kemudian, di malam hari saat itu, Aldi yang baru saja pulang setelah menghabiskan waktu di luar bersama teman-temannya. Perutnya yang terasa lapar, jadi ia pun memutuskan untuk meminta Lasmi membuatkan sesuatu untuk dimakan. Lasmi, panggilnya sambil berjalan ke arah dapur. Namun tidak ada jawaban saat itu. Ia berjalan menuju kamar Lasmi dan mengetuk pintunya. Lasmi, kamu di dalam? Masih tidak ada jawaban. Aldi pun mulai merasa ada yang aneh. Biasanya Lasmi selalu sigap dan cepat merespon setiap kali dipanggil. Ia berbalik dan melihat lampu di kamar Reno masih menyala. Itu bukan hal yang aneh, karena adiknya sering begadang. Tetapi yang membuatnya curiga adalah suasana yang terlalu hening. Biasanya Reno dan teman-temannya selalu berisik ketika sedang berkumpul. Perlahan ia pun melangkah ke arah kamar Reno. Begitu sampai di depan pintu, Aldi mendengar suara samar-samar, seperti suara rintihan tertahan. Ia pun mengerutkan dahi saat itu, lalu mendekatkan telinganya ke pintu. Tiba-tiba saat itu terdengar jeritan pelan seorang wanita. Au, cukup mas, cukup. Jantung Aldi berdetak kencang. Ia pun langsung mengenali suara itu. Itu kok ada suara perempuan? Jangan-jangan itu Lasmi. Tanpa berpikir panjang, ia pun mengetuk pintu dengan keras. Reno, buka pintunya. Dok. Cepat. Tidak ada jawaban saat itu. Aldi pun semakin curiga. Ia lalu mencoba membuka pintu, tetapi terkunci dari dalam. Reno, cepat buka pintunya sekarang. Bentaknya lebih keras. Hening, tidak ada suara apapun. Beberapa detik kemudian, barulah terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa di dalam kamar. Aldi tidak sabar lagi, ia pun menggebrak pintu dengan keras, membuat benda-benda di dekatnya bergetar. Aku hitung sampai 3 ya. Kalau nggak dibuka, aku dobrak. Ucapnya dengan suaranya penuh amarah. 1, 2, 3. Tidak menunggu lebih lama, Aldi pun langsung menendang pintu dengan sekuat tenaga. Pintu terbuka dengan keras dan apa yang dilihatnya di dalam kamar membuat darahnya mendidih. Lasmi berada di pojokan kamar, tubuhnya gemetar, wajahnya penuh ketakutan. Pakaiannya sedikit berantakan dan air mata pun menggenang di matanya. Di depannya Reno berdiri dengan wajah tegang, sementara 2 temannya, dia tampak panik. Aldi pun langsung melangkah masuk dan menatap Reno dengan penuh kemarahan. Ini ada apa? Apa yang kalian lakukan? Suaranya bergetar karena amarah. Reno mencoba bersikap santai, tetapi jelas ada ketakutan di matanya. Santai bang, ini gak ada apa-apa kok, katanya dengan senyum yang dipaksakan. Aldi tidak bodoh. Ia melihat ekspresi Lasmi, melihat bagaimana gadis itu, janda muda ibu muda itu gemetar ketakutan. Dan ia tahu bahwa sesuatu yang buruk hampir saja terjadi. Diam kamu, bentaknya. Ia pun menoleh ke arah Lasmi. Lasmi, bilang sama aku apa yang terjadi. Lasmi pun menggeleng pelan dan air matanya mulai mengalir. Aku nggak bisa mas. Aldi mengepalkan tangannya. Ia berbalik dan tanpa banyak bicara langsung, dia menghantam wajah Reno dengan kepalan tangan. Bajingan. Reno pun terhuyung ke belakang, sementara teman-temannya langsung berdiri dengan panik. Bang, santai bang, ini cuma salah paham. Salah satu teman Reno yang mencoba meredakan situasi pun, dia pun juga kena hantam. Diam kamu. Bek. Aldi tidak peduli. Ia pun tetap meraih kerah baju Reno dan meraknya mendekat. Kamu pikir aku gak tahu apa yang kamu lakukan selama ini? Aku sudah curiga sudah lama ya. Sekarang aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Kamu berani-beraninya ya menggilir dia. Bang,
Ini gak kayak yang lo pikirin, Bang. Diam lo. Berani-beraninya ya kamu melakukan ini di rumah sendiri. Lo punya pacar buat apa? Lo gak kasihan? Lasmi itu kerja di sini buat cari nafkah, bukan buat jadi korban kelakuan bejat lo. Reno pun tidak berani membalas. Aldi lalu melepaskan cengkeramannya dan menoleh ke arah Lasmi. Kita keluar dari sini sekarang, katanya dengan tegas. Lasmi masih ragu tetapi ia akhirnya mengangguk. Ia pun pasrah saat itu dibawa keluar oleh Aldi. Aldi pun menatap adiknya sekali lagi. Berani-beraninya lo sentuh Lasmi lagi. Lo akan tahu akibatnya. Kalau aku tahu kamu macam-macam lagi ya. Lihat saja. Lo bertiga akan tahu. Katanya sebelum membawa Lasmi keluar dari kamar itu. Malam itu segalanya pun berubah. Lasmi dibawa keluar oleh Aldi. Dia ditenangkan. Lasmi yang memang sebelumnya sudah pernah melakukan hal itu dengan suaminya. Dia pun hanya cukup kaget dan merasa kotor. Karena ia tidak mau melakukan itu dengan cara yang haram. Apalagi itu bukan muhrimnya. Hingga saat itulah Lasmi pun mulai menjaga jarak dengan Reno. Namun Aldi pun tetap merahasiakan itu agar ibunya tidak tahu. Namun sesuai dengan janji yang diberikan oleh Reno, bulan kedua pun Lasmi digaji dengan tambahan 30%. Semoga kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.